Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya selaku Periko Ardidayanto dengan NIM 2002062. Dan saya Dewi Murtasyah dengan NIM 2002068. Dan saya Novpriyanti Simamora dengan NIM 2002077. Saya Bagas Firman Prasetyo dengan NIM 2002084. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi integral di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu hal untuk perkembangan suatu negara. Dengan adanya pariwisata juga dapat mengenalkan tentang negara tersebut. Walaupun pariwisata dimiliki oleh negara, namun pariwisata lebih banyak dikuasai oleh daerah tempat wisata tersebut. Dengan demikian, dibutuhkannya kejelasan batasan luas, rata-rata pengunjung, rata-rata pemasukan, dan lain sebagainya. Agar negara dapat memahami apakah daerah tersebut maju, merupakan salah satu pendorong kemajuan negara, atau malah sebaliknya. Aplikasi integral pada bidang pariwisata terdapat 5 metode, yaitu 1. Menghitung luasan suatu tempat. 2. Untuk menentukan RMS pengunjung wisata tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan rata-rata pengunjung. Yang keempat, rata-rata pemasukan keuangan setiap bulannya. Dan yang terakhir kelima, untuk menentukan volume benda pejal yang digunakan di wisata tersebut. Untuk metode yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Dipersilakan. Oke, untuk metode yang pertama yaitu menghitung luasan suatu tempat. Berikut adalah bentuk grafiknya yang dimana R merupakan suatu luasan tempat yang akan dihitung dan Y merupakan suatu kurva. Misalnya yaitu X kuadrat plus 3X min 5. Dengan titik koordinat A, XA sama dengan 2 dan XB sama dengan 5. Nah, sehingga dapat dirumuskan yaitu R sama dengan integral Y dikali integral DXA min Y integral Y dikali DXB. Sehingga dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa R sama dengan B integral A Y dx dengan Y merupakan kurva, misalnya X kuadrat plus 3X min 5, dan A sama dengan 2, B sama dengan 5. A dan B adalah harga batas integral. Untuk metode integral pada bidang pariwisata, yang kedua untuk menentukan RMS pengunjung wisata tersebut. RMS atau root mean square adalah akar dari nilai rata-rata suatu fungsi yang dikuadratkan. Untuk menghitung nilai RMS, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengkuadratkan fungsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan perhitungan nilai rata-ratanya dengan mengintegrasikan dari interval A ke interval B. Yang terakhir adalah mengakarkan hasil dari nilai rata-rata yang didapatkan tersebut. Sehingga rumus RMS adalah akar dari harga men suatu kurva Y kuadrat atau RMS kuadrat sama dengan 1 per B men A dikali B integral A Y kuadrat dx. Dengan diketahui Y sama dengan misalnya X kuadrat plus 3X min 5 dan A sama dengan 2, B sama dengan 5. A dan B adalah harga batas integral dan Y adalah fungsi kurva. Untuk penjelasan metode yang ketiga, selanjutnya adalah Bagas Firman. Oke, untuk nomor 3, di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan rata-rata pengunjung wisata.
Nah, untuk menentukan nilai rata-rata pengunjung wisata ada 3 cara, yaitu menentukan integral, yang kedua menentukan nilai rata-rata, dan yang ketiga menentukan nilai rata-rata integral. Dengan rumus yakni integral yaitu sama dengan integral fx dx dengan batas b dan a, dengan ketentuan b sama dengan 5 dan a sama dengan 2. Yang kedua, nilai rata-rata sama dengan 1/n kali jumlah nilai. Yang ketiga, nilai rata-rata integral sama dengan 1/b min a sama dikali integral fx dx dengan batas b dan a, dengan ketentuan sama, b sama dengan 5 dan a sama dengan 2. Oke, nomor 4. Untuk menentukan rata-rata pemasukan keuangan setiap bulannya. Rumus ini ditulis yakni M sama dengan luas bentuk dari kurva per alas, dan yang kedua yaitu M sama dengan 1/b min A dikali integral Y dx dengan batas B dan A. Ketentuannya sama juga, B sama dengan 5 dan A sama dengan 2. Di disclaimer diketahui untuk M itu sama dengan min, ya artinya rata-rata, Y sama dengan fungsi kurva, yang terakhir A dan B adalah harga batas integral yang sudah ditentukan tadi, B sama dengan 5 dan A sama dengan 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novrianti. Dipersilahkan. Baik, yang kelima yaitu untuk menentukan volume benda pejal yang digunakan di wisata tersebut. Pada slide ini, gambar pertama merupakan 1/4 bagian dari gambar kedua, di mana R merupakan luas volume yang hendak ingin dicari, dengan B dan A merupakan harga integral tersebut, dan Y merupakan kurva. Dapat dicontohkan fx sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurang 3 dengan B sama dengan 5 atau A sama dengan 2. Dan gambar kedua merupakan volume benda pejal yang jika keseluruhan bisa merupakan keseluruhan dari gambar pertama. Slide selanjutnya itu gambar pertama. Gambar pertama kedua merupakan bagian dari gambar ketiga, di mana gambar pertama tersebut dalam gambar yang berwarna kuning merupakan sebuah cincin memiliki harga R ataupun harga H, dan sama dengan gambar kedua memiliki harga R ataupun harga A, namun di gambar kedua itu memiliki 2 ukuran R tersebut, sehingga dapat disimpulkan volume sama dengan Pi R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat, dengan Y merupakan kurva Fx. Dan gambar ketiga dapat disimpulkan V sama dengan Pi, di mana integral dari Fx kuadrat B dengan harga 5 dan A dengan harga 2. Slide selanjutnya itu di mana volume benda pejal tersebut digambar pada daerah gambar pertama, sehingga gambar pertama tersebut merupakan gambar daerah yang hendak dicari volumenya. Kedua dan merupakan bentuk irisan dari gambar kedua, sehingga Y sama dengan Fx dengan B sama dengan harga batas integral dan A merupakan harga batas integral, dengan dapat disimpulkan dengan volume sama dengan 2pi Fx integral dari 2pi Fx dengan batas B dan A. Demikian presentasi pada pagi hari ini mengenai aplikasi integral pada bidang pariwisata. Sekian dan terima kasih.